Materi bab pertama untuk kelas 12 MIPA adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak balik atau irreversibel, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Bertambahnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus, sedangkan pembesaran ukuran sel disebabkan oleh adanya penambahan material sel. Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut dengan auxanometer atau busur pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh karena perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang tidak dapat balik atau irreversibel. Jadi, apakah apabila berat badan seseorang bertambah dapat dianggap sebagai pertumbuhan atau bukan? Kemudian pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Perkembangan yaitu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang menjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Jadi perkembangan adalah proses kematangan menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan terjadinya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ. Contoh dari proses perkembangan adalah proses pendewasaan orang dari balita sampai manula, dan proses menetasnya telur menjadi dewasa. Kemudian dapat juga dicontohkan dengan keluarnya akar dari biji saat proses perkecambahan. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup terdiri atas materinya yang akan kita bahas: pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tahap-tahap perkembangan pada manusia, kemudian proses metamorfosis dan metagenesis. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bisa dibedakan atas faktor internal yang terdiri atas faktor genetis, faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini dikendalikan oleh hormon, bermacam-macam hormon pertumbuhan tumbuhan, auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, asam traumalin, dan lain-lain. Kemudian faktor luar atau faktor eksternal berupa temperatur atau suhu, cahaya matahari, air, pH, dan oksigen, serta ketersediaan nutrisi bagi tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selain dari itu juga terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dapat dilihat pada proses perkecambahan. Pertumbuhan dibedakan atas pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Perbedaan pertumbuhan sekunder dan primer sudah kita bahas pada bab jaringan tumbuhan di kelas 11. Kita masuk pada hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Pada tumbuhan, hormon dihasilkan terutama pada bagian tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah, dari pucuk batang atau cabang atau ujung akar, atau dalam tahap perkembangan yang pesat. Misalnya pada buah yang sedang dalam proses pematangan. Transfer hormon dari satu bagian ke bagian lain dilakukan melalui sistem pembuluh
berupa xilem dan phloem atau transfer antar sel. Tumbuhan tidak memiliki kelenjar tertentu yang menghasilkan hormon. Pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan dikendalikan oleh beberapa golongan zat yang secara umum kita kenal dengan hormon tumbuhan atau fitohormon. Ingat, hormon tumbuhan istilah lainnya adalah fitohormon. Penggunaan istilah hormon sendiri mempergunakan analogi dari fungsi hormon pada hewan dan sebagaimana hewan menghasilkan hormon dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam selnya. Beberapa ahli sebenarnya keberatan dengan istilah ini karena fungsi beberapa hormon tertentu pada tumbuhan, hormon endogen dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan, tetapi fungsinya dapat diganti dengan pemberian zat-zat tertentu dari luar, misalnya dengan penyemprotan. Hormon ini kita kenal dengan hormon eksogen, yaitu hormon yang diberikan dari luar sistem individu. Mereka lebih suka menggunakan istilah zat pengatur tumbuh untuk istilah hormon atau fitohormon. Hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan berfungsi sebagai prekursor. Rangsangan lingkungan memicu terbentuknya hormon tumbuhan. Bila konsentrasi hormon telah mencapai tingkat tertentu, sejumlah gen yang semula tidak aktif akan mulai ekspresinya. Dari sudut pandang evolusi, hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan untuk pertahanan diri tumbuh-tumbuhan, untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Pemahaman terhadap fitohormon pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetis yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Hormon pada tanaman jelas mempunyai ciri-ciri. Setiap hormon mempengaruhi respon pada bagian tumbuhan. Respon itu bergantung pada spesies, bagian tumbuhan, fase perkembangan, konsentrasi hormon, interaksi antar hormon yang diketahui, dan berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembaban, dan lainnya. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencakup pengamanan hasil, seperti penggunaan psikosel untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung, memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk, misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji, atau menyeragamkan waktu berbunga, misalnya dalam aplikasi etilen untuk menyeragamkan pembungaan tanaman buah musiman. Sejauh ini dikenal sejumlah golongan zat yang dianggap sebagai fitohormon, yaitu auksin, sitokinin, giberelin atau asam giberelat atau GA, etilen, asam absisat atau ABA, asam jasmonat, steroid, salisilat, dan poliamina. Kita mulai pembahasan tentang hormon yang pertama, yaitu auksin. Auksin adalah zat aktif dalam sistem perakaran. Senyawa ini membantu proses pembiakan vegetatif. Pada satu sel, auksin dapat mempengaruhi pemanjangan sel, pembelahan sel, dan pembentukan akar. Beberapa tipe auksin aktif dalam konsentrasi yang sangat rendah, antara 1/100 sampai 10 mg per liter. Auksin berfungsi untuk memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium untuk pembentuk sel-sel baru. Senyawa asam indol asetat atau IAA yang dihasilkan di ujung meristem apikal atau ujung akar dan ujung batang. Jadi auksin dikenal juga dengan istilah IAA atau asam indol asetat. Kalau IAA berarti indol asetat acid dalam bahasa Inggrisnya. Owen tahun 28 pertama kali menemukan auksin pada ujung keleoptil kecambah gandum atau Avena sativa yang membantu perkecambahan dan proses atau efek dominansi apikal. Auksin diproduksi oleh jaringan meristem aktif
Imobilisasi auksin diakibatkan oleh adanya fotooksidasi dan oksidasi enzim atau IAA oksidase. Imobilisasi berarti tidak bergerak atau tidak tersebarnya auksin. Transport auksin terjadi secara basipetal. Nanti pada slide berikutnya kita lihat arah basipetal itu adalah dari atas ke bawah. Laju auksin secara linear umumnya terjadi dalam phloem dan aktif. Jumlah auksin akan menurun tanpa oksigen atau dengan adanya karbon dioksida. Sitokinin dan giberelin mempercepat transport auksin. Inilah arah penyebaran auksin tadi basipetal. Sedangkan arah sebaliknya dari bawah ke atas kita kenal dengan istilah akropetal. Konsentrasi tinggi menghambat pertumbuhan. Pada respon fototropi, auksin pada sisi yang tersinari dirusak oleh sinar. Jadi, apabila tanaman kita dekatkan ke arah sinar, misalnya kita letakkan di bawah jendela, maka sisi yang dekat ke arah sinar pada sisi jendela itu auksinnya rusak. Dengan sendirinya, maka pertumbuhannya lebih lambat. Karena pertumbuhan sisi yang dekat cahaya lebih lambat dari sisi yang satunya, yang arah sebaliknya agak jauh dari jendela, maka berarti tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya matahari. Respon ini kita kenal dengan istilah fototropi. Pada respon geotropi, auksin berpindah pada sel-sel sisi bawah organ yang horizontal, sehingga memacu pemanjangan sel dan pelengkungan secara asimetris. Respon bervariasi tergantung pada kepekaan organ tanaman, misalnya batang merespon auksin pada kisaran yang cukup lebar. Akar akan terhambat umumnya pada hampir semua kisaran hormon. Berikut adalah fungsi auksin dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dirangkum di dalam satu skema. Auksin mungkin terlibat dalam pertumbuhan bulu serbuk, induksi bunga, set buah, pertumbuhan buah. Dominasi ujung diperantarai oleh auksin. Auksin terbentuk dalam daun muda dan ujung pucuk. Auksin berpindah secara basipetal. Auksin untuk pertumbuhan buah berasal dari biji yang sedang berkembang. Auksin mencegah pembentukan lapisan absisi. Auksin mungkin merangsang aktivitas kambium. Auksin merangsang pembentukan akar luar. Kemudian, pemanjangan akar dirangsang oleh auksin yang konsentrasinya sangat rendah. IAA atau auksin terdapat di akar pada konsentrasi yang hampir sama dengan bagian tumbuhan lainnya. IAA dapat memacu pemanjangan akar pada konsentrasi yang sangat rendah. IAA adalah auksin endogen atau auksin yang terdapat di dalam tanaman. IAA berperan dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu pembesaran sel seperti koleoptil pada batang dan menghambat mata tunas samping. Pada konsentrasi tinggi, penghambatan pertumbuhan mata tunas untuk menjaga tunas absisi atau untuk pengguguran daun. Aktivitas dari kambium dirangsang oleh IAA. Pertumbuhan akar pada konsentrasi tinggi dapat menghambat pembesaran sel-sel akar. Proses dominasi apikal. Thieme and Scott membuktikan bahwa kinerja auksin dapat menghambat pembentukan tunas lateral. Jadi kita tahu tadi bahwa auksin dibentuk pada ujung batang. Nah, kadar auksin yang tinggi pada ujung batang, dia akan menghambat pembentukan tunas lateral di samping-sampingnya, tunas yang ada di samping-samping. Sehingga kadang orang melakukan pemotongan tunas apikal dengan tujuan untuk mengurangi atau membuang auksinnya sehingga tunas lateral dapat tumbuh. Fungsi auksin dapat kita simpulkan memacu pemanjangan koleoptil pada kadar yang rendah, mendorong pertumbuhan akar lateral, mengatur pembesaran sel, mencegah pengguguran buah dan menyebabkan partenokarpi,
Pemberantasan gulma daun lebar mempengaruhi tekanan osmotik serta reaksi molekuler, mempengaruhi enzim dan aktivitas asam nukleat. Konsentrasi tinggi akan menghambat pertumbuhan. Kemudian, mendorong aktivitas kambium pembuluh secara aktif mengangkut ion hidrogen dari sitoplasma ke dalam ruang dinding sel, berinteraksi dengan ion kalsium kalmodulin, protein pengatur proses dalam tanaman, terlibat dalam geotropisme dan fototropisme. Agent Orange menyimpulkan bahwa perubahan keseimbangan auksin dengan etilen akan menggugurkan daun. Dominansi apikal akan menghambat tumbuhnya cabang lateral sehingga proses ini dapat dihambat dengan memberikan sitokinin. Auksin dan asam absisat akan menghambat pertumbuhan akar. Berikutnya, hormon yang kedua adalah giberelin. Giberelin adalah turunan dari asam giberelat, merupakan hormon tumbuhan alami yang merangsang pembungaan dan pemanjangan batang dan membuka benih yang masih dorman. Ada sekitar 100 jenis giberelin, namun gibberellic acid adalah yang paling umum digunakan. Giberelin merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang perkecambahan biji. Pada tumbuhan tertentu, giberelin dapat menyebabkan munculnya bunga lebih cepat. Senyawa ini dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikiroi atau Fusarium moniliforme, ditemukan oleh F. Kurosawa. Fungsi giberelin berperan dalam partenokarpi dan pemanjangan tumbuhan. Biosintesisnya terutama berlangsung di dalam buah dan biji yang belum masak, dalam tunas, daun, dan juga akar. Translokasi dalam semua jaringan, yaitu xilem dan phloem, bergerak bebas ke semua jurusan baik secara basipetal ataupun akropetal. Jadi dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Aktivitasnya dapat dihambat secara kimiawi, misalnya dengan morfaktin dan etilen. Bekerja secara sinergis dengan enzim lain seperti sitokinin dan auksin. Respon tanaman terutama pada perangsangan pemanjangan antarruas atau interkalar. Respon positif terhadap giberelin terjadi pada kisaran yang luas, yaitu pada kisaran yang tinggi, dan tidak bersifat racun atau tidak memberikan respon negatif atau berlawanan dengan auksin sifat ini. Semua tanaman mengandung berbagai macam giberelin pada tingkat yang berbeda-beda, tergantung spesies serta umur jaringan. Sumber terkaya yang merupakan tempat sintesisnya adalah pada buah, biji, tunas, daun muda, dan pada akar. Sehingga dapat kita simpulkan, giberelin mencegah kekerdilan fisiologis dan genetis, perkecambahan biji dan permatangan atau dormansi, menimbulkan pembungaan, memacu perpanjangan sel, pembentukan buah partenokarpi pada bakal buah tertentu, mengakibatkan pengembangan luas daun. Ini adalah percobaan antara tumbuhan yang diberi giberelin, yang tidak diberi giberelin. Ini kontrol yang tidak diberi giberelin, sedangkan ini adalah tumbuhan yang diberi giberelin. Kemudian sitokinin, hormon yang ketiga. Sitokinin merangsang pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan mengaktifkan gen serta aktivitas metabolisme secara umum. Pada saat yang sama, sitokinin menghambat pembentukan akar. Oleh karenanya, sitokinin sangat berguna pada proses kultur jaringan, di mana dibutuhkan pertumbuhan yang cepat tanpa pembentukan perakaran. Secara umum, konsentrasi sitokinin yang digunakan adalah 1/10 sampai 10 mg per liter. Sitokinin memacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Pertama kali ditemukan pada tumbuhan tembakau. Hormon ini merangsang pembelahan sel. Berikutnya, kinetin sama dengan zat yang mengakibatkan pembelahan sel. Sitokinesis adalah proses pembelahan sel. Sitokinin merupakan substansi khusus yang merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Itulah asal kata dari hormon sitokinin.
akar muda, biji, dan buah yang belum masak, jaringan pemberi makanan, kelapa muda atau endospermnya yang berbentuk seperti susu, merupakan sumber yang kaya sitokinin. Ada secara alami terbentuk dengan cara fiksasi rantai beratom C5 atau isoprena. Sitokinin dari akar ditranslokasi ke seluruh tanaman melalui aliran transpirasi. Translokasi dari akar memberikan pengaruh pada perangsangan tunas lateral atau kuncup ketiak atau axial bud yang tersembunyi akibat dominasi apikal. Pemanfaatan pada kuncup merupakan pemanfaatan yang terbesar dibandingkan pada daun. Sitokinin bekerja sinergis dengan hormon auksin, misalnya pada pembentukan kuncup, namun menghambat pertumbuhan awal perakaran pada stek batang. Pemasokan dari luar atau secara eksogen dapat dengan meningkatkan pengiriman sitokinin dari akar untuk memperlambat penuaan dan mengawetkan hasil fotosintesis. Fungsi sitokinin jika kita simpulkan mengatur dan berhubungan dengan aktivitas dalam morfogenesis, pembilahan dan pembesaran sel, pematangan dormansi, melawan dominasi apikal, meningkatkan sintesis protein. Jadi, ketika sitokinin memacu pertumbuhan melalui pembelahan dan pembesaran sel, maka auksin memacu pertumbuhan melalui pemanjangan sel dan dominasi apikal. Auksin, giberelin, dan sitokinin terlibat dalam proses organogenesis, yaitu sitokinin dan auksin mempengaruhi organogenesis. Rasio sitokinin lebih tinggi dari auksin, maka akan mendukung pembentukan akar. Sedangkan rasio sitokinin yang lebih rendah dari auksin akan mendukung pembentukan akar. Jadi, jika sitokininnya lebih tinggi, pembentuk yang terbentuk adalah tunas, sedangkan sitokinin yang lebih rendah yang dibentuk adalah akar. Perbandingan ini sering dimanfaatkan orang dalam proses kultur jaringan untuk memilih apakah yang mau mereka tumbuhkan terlebih dahulu adalah tunas atau akar. Kemudian berikutnya gas etilen. Etilen merupakan senyawa unik yang hanya dijumpai dalam bentuk gas. Senyawa ini merangsang pematangan buah, menyebabkan daun gugur dan merangsang penuaan. Tanaman sering meningkatkan produksi etilen sebagai respon terhadap stres dan terjadi sebelum tanaman mati. Konsentrasi etilen berfluktuasi terhadap musim untuk mengatur kapan waktu menumbuhkan daun dan kapan waktu mematangkan buah. Etilen berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Etilen merupakan gas yang berpindah dengan bebas dari jaringan masak ke jaringan hijau. Konsentrasi tertinggi terdapat pada buah atau klimakterik dan jaringan variasi bergantung pada lingkungan. Aktivitas etilen melibatkan banyak respon mulai dari perkecambahan hingga penuaan. Meningkatkan kandungan etilen terjadi secara tajam selama masa pemasakan buah atau klimakterik. Puncak produksi etilen terjadi selama perkecambahan usia 2-3 hari. Biosintesis etilen meningkat pada saat transpirasi. Pengaruh etilen terhadap perkecambahan mengurangi pemanjangan, meningkatkan diameter, pertumbuhan agetropik sebelum dikenai cahaya. Etilen berdifusi ke atas sebagai suatu gas yang menghambat pertumbuhan pada sisi atas. Karenanya menghasilkan respon belokan ke atas. Konsentrasi tinggi merangsang pertumbuhan batang horizontal. Peningkatan konsentrasi pada rizosfer menghambat pertumbuhan akar. Peranan etilen mengatur metabolisme tanaman, memacu pemasakan buah dan pertumbuhan horizontal, mempengaruhi pembungaan, dominansi apikal, pertumbuhan vegetatif, gugur daun, pemasakan dan kedewasaan, resistensi terhadap penyakit, dan pembekuan aliran lateks. Ada juga yang kita kenal dengan penghambat pertumbuhan, merupakan substansi yang berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan yang umumnya menghambat pertumbuhan. Umumnya merupakan senyawa-senyawa aromatik fenol dan lakton, alkohol, asam organik, asam lemak, dan ion-ion logam. Penghambat
pertumbuhan dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu fitohormon, penghambat alami, dan penghambat sintetik. Penghambat sintetik, garam amonium dan fosfor, asam suksinat, dan lain-lain. Translokasi dari penghambat pertumbuhan ini secara bebas ke seluruh tanaman dengan laju lebih cepat. Baik alami maupun sintetik berperan penting dalam morfogenesis, terutama respon dormansi biji. Dormansi memungkinkan biji, dormansi itu maksudnya adalah biji dalam keadaan istirahat. Jadi biji itu tetap adalah makhluk hidup. Buktinya ketika kita kecambahkan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tetapi kalau tidak, dia dikatakan dalam keadaan dormansi. Dormansi memungkinkan biji dan tunas menunda pertumbuhan sampai kandungan penghambat pertumbuhannya menurun. Penghambat pertumbuhan sintetik contohnya morfaktin, daminosida, kemudian regim 8, maleat hidrasida, dan lain-lain. Fungsi penghambat pertumbuhan menekan pertumbuhan dan perkembangan, mengerdilkan pemanjangan, rangsangan absisi terutama pada buah yang berpenyakit, terlibat dalam proses penuaan dan pecahnya buah pada kapas, mekanisme pemicu pengendalian stomata. Berikutnya, asam absisat atau ABA adalah penghambat pertumbuhan yang merupakan lawan dari giberelin. Hormon ini memacu dormansi, mencegah biji dari kecambahan, dan menyebabkan gugurnya daun, bunga, dan buah. Secara alami, tingginya konsentrasi asam absisat dipicu oleh adanya stres oleh lingkungan, misalnya kekeringan. Asam absisat berperan dalam proses perontokan daun. Berikutnya adalah hormon kalin, hormon pertumbuhan organ yang terdiri dari rizokalin, kaulokalin, filokalin, antokalin, dan asam traumalin atau kambium luka yang merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Kalin dibedakan atas fitokalin yang memacu pertumbuhan daun, kaulokalin memacu pertumbuhan batang, rizokalin memacu pertumbuhan akar, antokalin memacu pertumbuhan bunga dan buah. Kemudian florigen hormon tumbuhan yang khusus merangsang pembentukan bunga, hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin. Demikianlah materi tentang hormon-hormon pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan.